Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'alamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aamanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan siang ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya, dengan keimanan yang kokoh kepada Allah Azza wa Jalla, yakni dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Masih dalam masa pandemi seperti saat ini, keimanan dan ketakwaan yang sering diingatkan dan diwasiatkan oleh para khatib dalam setiap kesempatan khutbah Jumat ini sangat penting menjadi pesan bagi kita semua dalam rangka menjaga kesehatan lahir dan batin. Bahkan diperkuat dalam bentuk keimanan ketakwaan juga aplikasinya melalui zikrullah. Apakah yang dimaksud dengan zikrullah? Kita sering mendefinisikan zikrullah sebatas kepada perilaku menyebut nama Allah secara lisan semata. Padahal di dalam Al-Quran setidaknya ada 3 hal ketika Al-Quran menyebut kata zikr. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kata zikr adalah ketika Allah menyebut Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9, Allah Azza wa Jalla berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, yakni Al-Quranul Karim, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Shadaqallahul azim. Di dalam surah An-Nahl ayat 44 juga terdapat kata az-zikr, di mana Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu, yakni Al-Quran, az-zikr, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Shadaqallahul azim. Hadirin, 2 ayat tersebut menyebutkan kata az-zikr. Yang dimaksud dalam kedua ayat tersebut dari kata az-zikr adalah Al-Quranul Karim. Orang yang membaca Al-Quran beserta maknanya maka termasuk orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab suci Al-Quranul Karim terdapat banyak sekali peringatan, karena az-zikr sering diartikan juga ingat dan satu peringatan.
Di dalamnya terdapat peringatan Allah Azza wa Jalla kepada umat manusia. Peringatan-peringatan di dalam Al-Quranul Karim harus kita baca, harus kita pahami, dan kemudian mengamalkannya. Di dalam Al-Quran banyak peringatan yang disajikan dalam bentuk kisah-kisah, baik itu kisah-kisah orang solih, bahkan orang-orang yang tidak baik yang kemudian untuk kita tidak teladani, seperti Qarun, yakni orang yang diberikan kelebihan harta tapi ia pelit, seperti Fir'aun yang diberikan kekuasaan tapi ia justru berbuat jolim dan mengaku dirinya sebagai Tuhan, Haman yang diberikan ilmu tapi kemudian dia culas dengan ilmunya. Ada orang-orang yang dikisahkan dalam Al-Quran tapi untuk tidak diteladani. Banyak juga peringatan-peringatan dalam bentuk larangan-larangan, juga tentunya ada perintah-perintah. Itu semua Al-Quranul Karim isinya kita berusaha merenungi, menghayati, memahami dan mengamalkannya. Betul memang ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf bernilai 10 pahala kebaikan. Nabi bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, yakni Al-Quranul Karim, maka baginya mendapatkan pahala kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Nabi kemudian menegaskan, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak berkata bahwa alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun, tetapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, sehingga jumlah semuanya adalah 3 huruf dikali 10 sampai dengan 30 kebaikan. Tapi tidak berhenti pada rutinitas membaca saja, tapi juga kita lanjutkan dengan memahami tafsirnya, kita mentadabburi, merenungi isinya, sehingga kita makin ingat, makin sadar, makin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga berkaitan dengan wabah saat ini, kalau kita pahami, kita renungi di dalamnya, Allah mengingatkan bahwa Allah berjanji akan memberikan cobaan. Bagi siapa? Cobaan bagi orang-orang yang beriman. Yang menjadi objek ujian bukanlah benda, bukanlah barang, bukanlah harta ataupun benda keduniaan lainnya, tapi yang menjadi objek ujian tersebut adalah keimanan kita. Apakah kita tetap beriman dan bersabar kepada Allah manakala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya dengan kita membaca Al-Quran sama dengan kita telah zikrullah, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, di dalam Al-Quran istilah zikir juga disebut dalam surah Toha ayat 14 ketika berbicara tentang salat. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innani anallah, sesungguhnya aku, kata Allah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada zat yang patut disembah kecuali aku, fa'budni, maka beribadahlah kalian kepadaku, sembahlah aku, kata Allah, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat kepadaku. Shadaqallahul azim. Saudara, zikir dalam ayat 14 surah Toha ini bermakna salat. Salat bermakna lughah, secara bahasa adalah ad-du'a, doa. Dan doa berarti meminta, dan dalam salat terdapat banyak doa yang tentunya juga ada zikrullah. Kita bertakbir Allahu Akbar dimulakan dengan takbiratul ihram, ada zikrullah. Kita membaca surah Al-Fatihah, ada tahmid alhamdulillah. Kita rukuk dan sujud, ada tasbih, baik subhana rabbiyal azim dalam ruku maupun subhana rabbiyal a'la di dalam sujud. Bahkan kalimat tahlil semuanya terdapat di dalam salat. Karenanya ketika kita melakukan salat sama dengan kita sedang berzikir kepada Allah. Bahkan kalau kita resapi, kita renungi lebih dalam, salat adalah media kita berkomunikasi secara transendental, secara vertikal kita kepada Allah Ta'ala. Banyak sekali permasalahan keluh kesah yang kita miliki, maka jangan menyerah, segera melakukan salat, segera komunikasikan melalui salat.
Silakan bicara dengan Allah melalui salat dengan bahasa salat. Sederhananya dalam duduk di antara dua sujud saja ada 8 permintaan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah segala dosa-dosaku. Rabbighfirli warhamni, ya Allah rahmati kasihani aku. Wajburni, ya Allah tutupi dan tambahlah segala kekurangan kesalahanku. Warfa'ni, angkatlah derajatku, baik derajat dunia maupun derajat akhirat. Warzuqni, berikanlah rezeki kepadaku. Wahdini, tunjukilah aku ke jalan yang benar. Wa'afini, afiahkan, yakni sejahterakanlah aku lahir dan batin. Wa'fu anni, dan hapuslah, maafkanlah segala kesalahanku. Sehingga jika kita laksanakan, dirikan salat dengan baik dan benar, maka kita akan langsung berkoneksi, hubungan langsung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan demikian atas kehendaknya Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir, zikir di dalam Al-Qur'an diistilahkan juga sebagai bentuk mengingat, menyebut asma Allah secara umum. Ada banyak ayat yang berkenaan dengan zikrullah seperti ini. Di antaranya adalah dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ayat 41 mengingatkan kepada kita zikrun katsira, artinya berzikir dengan sebanyak-banyaknya dalam setiap kesempatan, apalagi pagi dan waktu petang. Bahkan Nabi pun sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah, senantiasa zikir kepada Allah fi kulli ahyanihi, dalam setiap kesempatannya. Maka ketika kita dalam senang, dalam suka maupun duka kita zikrullah, maka Allah akan ingat kepada kita sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Maknanya adalah bahwa ketika kita ingat kepada Allah dalam melakukan ketaatan, dalam melakukan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, maka maghfirah, ampunan Allah akan menyertai kita, maka rahmat kasih sayang Allah akan menyertai kita. Karenanya di masa pandemi seperti saat ini, selain kita juga berikhtiar menjaga kesehatan, melakukan protokol kesehatan yang begitu ketat, jangan lupa terus bertakwa, beriman, beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah yang juga disertai dengan doa dan zikir kepada Allah Ta'ala. Semoga wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berikan kepada kita kesehatan lahir batin, yang sakit pun diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu anna Allah Ta'ala salla ala nabiyyi qadima, faqala Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الأجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في بلدنا هذا إندونيسيا وفي بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والقراناء والفتن والهموم والشدائد وشر الأعداء والحاسدين وشر الجيران والكفار والمبتدعين والظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.